Halo Creativity People, kalian sedang menyaksikan Creativity Channel. Podcast ini akan diupload di YouTube dan Spotify, so stay tune terus di channel Creativity ya. Apa kabar Treza? Kabar baik Kak Gi. Aku denger judulnya tadi langsung kreativitas di balik kertas gitu kan. Bahasanya, aduh kita mau bahas apa ini? Oke, Trez, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Menurut kamu, ya kan, pengertian tentang pop up tuh apa? Pop up itu adalah muncul sesuatu yang bisa bikin orang sekali lihat langsung, wow, itu pop up gitu. Okay. Itu sederhananya. Dan itu aku aplikasiin juga di crafting aku. Jadi ketika orang bikin crafting di aku, buat crafting di aku, mesen, wah pop up itu sesuatu yang menonjol, suatu pesan yang ingin disampaikan secara terbuka dan kita lihat kayak paling pertama dilihat. Oke, Tres, awal mula jadi crafter tuh gimana? Awal mula buat si kartu ini kenapa jadi terus-terusan jadi bisnis gitu misalkan, itu nggak sengaja. Jadi awalnya 2013-2012 ada teman aku, tiba-tiba dia bilang pengen ngasih gift untuk ke pacarnya. Pas sudah dibikinin, bilang aku nyari yang kayak gini-gini belum ada yang buat. Akhirnya pas aku buatin, yaudah sini aku aja, karena backgroundnya aku suka banget sama pop up dan sesuatu yang berbau kertas gitu. Dari nggak sengaja itu aku bikin terus sampai sekarang. Pas udah jadi kayak orang bilang, lucu juga ya, mau dong gue dibuatin, mau dong, dari mulut ke mulut. Lama-lama sampai sekarang keterusan gitu. Oke, nah tapi kertasnya bisa menggunakan kertas daur ulang kah? Atau kamu menggunakan kertas apa sih biasanya? Kalau untuk yang dijual, aku menggunakan papernya tuh printing, aku ngeprint. Biasanya gramasinya yang paling tebal biar bentukannya bagus. Tapi kalau untuk aku kan ngajar juga untuk seperti kayak ada kelas-kelas jadi lupa workshop gitu jadi workshop ya? Jadi ada workshop dan kadang-kadang ikut yang kayak relawan-relawan. Itu biasanya aku ngajarin dari daur ulang. Jadi kita bisa isi dari kertasnya itu adalah dari majalah bekas atau dari buku-buku bekas yang kita tempel di karton yang lebih tebal gitu. Jadi antara pop up dan crafting yang bentukannya bisa kolase jadi satu. Nah, jadi ya guys, kalau misalnya kreativitas itu tanpa batas ya. Betul. Jadi kertas bekas aja masih bisa kita buat suatu karya. Ya, betul. Gitu. Nah, biasanya nih Tres, bikin pesenannya tuh apa aja sih gitu? Kalau buat pop up ini gitu. Pop up dimulai dari pop up card, ada juga yang bentuknya frame pop up dan mahar pop up itu paling sering. Mahar pop up? Iya, mahar pop up. Jadi maharnya tuh dibuat kelihatan 3D kayak tadi aku balik lagi. Pop up tuh kan sesuatu yang menonjol. Nah, orang mahar pengen ditunjukin sesuatu yang menonjol. Kita buat di situ dari ada item-item tambahan, temanya apa. Pasti kita bicara ke klien, mau temanya apa, yang mau bikin pop up-nya apa, kayak gitu. Nah, belakangan aku masuk ke packaging. Aku bikin box, tapi boxnya tuh khusus pop up gitu. Nah, Creativity People, kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu yang art, itu bisa juga pakai pop up. Dan juga kalau kalian mau nikah, berarti kan mau pakai mahar dan itu hari spesial buat kalian, kalian bisa menggunakan pop up untuk mahar. Betul, benar. Nah, oke. Nah, biasanya nih Tres, kalau misalnya bikin pop up itu dibantu bikin sendiri sama apa gimana tuh? Oh, mulainya kalau untuk kayak mahar yang kecil-kecil itu masih aku sendiri yang crafting. Karena kebetulan belum nyampe ribuan kursenya. Tapi kalau untuk udah di atas 50 item sampai 100 item aku ada beberapa tim yang ngebantuin. Nah, 50 sampai 100 item itu berarti corporate ya? Corporate ya, bisnis. Nah, biasanya tuh berapa lama tuh pembuatan? Tergantung nih, kalau kita ngomong sama corporate kita punya deadline 7 hari, itu bisa jadi 3 hari kayak gini. Hah? Iya, itu yang udah mengenal klien biasanya paham banget, yang bilang deadline 7 hari, enggak bisa 3 hari. Mau nggak mau bisa Kak. Gitu. Mau nggak berarti sesuai sama permintaan klien ya? Iya, asal nggak sampai gila juga sih, karena kan kita juga bekerja bareng orang ya Kak, punya tim di belakangnya produksi. Kalau kita buru-buru, aku nggak mau juga bikin crafting yang aku buat kan nih sebenarnya masterpiece. Nanti kalau misalkan malah jelek, aku nggak mau punya masterpiece jelek, nama aku juga jelek gitu. Oke, nah berarti dari segi bisnis nih pop up ini box pop up itu sebenarnya punya nilai jual yang tinggi. Tapi Treza memang sebagai crafter juga
menjunjung tinggi profesional ya. Iya, Kalau betul. misalnya memang gak mampu buat 7 hari 100 box, ya Iya, udah tidak. ngomong ke Betul. klien ya gitu loh. Sorry kita nggak sanggup ngerjain 100 biji bisa 7 hari, daripada 3 hari iya, ya kan? daripada rusak. Karena kan gitu. kita nggak hanya sekedar seni, tapi seni kan butuh komunikasi. Jadi sesuatu yang kayak pop up menunjukkan sesuatu yang berarti. Ngapain Wah. aku bikin seni tapi kayak orang ngeliat jelek, kan itu kayak udah mematikan kita semua. Nah, seni membutuhkan komunikasi. Iya betul, Nah, karena seni kan menyampaikan banyak hal gitu. Jadi oke. apapun yang dibuat kalau ngasal ya nggak bakal sampai sih gitu. Nah, berarti seni itu ada komunikasinya. Jadi Iya. seni nggak cuma satu arah, tapi sebenarnya 2 arah. Jadi Betul. penyampaian si crafter terhadap karya seni itu dinikmati juga sama yang menerimanya. Oke, korek banget. Nah, next nih Tres. Yes. Nah, Treza kan ngajar juga kan. Kayak di Kreativita ini Treza merupakan salah satu guru Kreativita, crafter di Kreativita. Memang spesialisasinya adalah pop up ya. Kan biasanya juga di Kreativita suka kita ngajar anak-anak sama orang dewasa. Sometimes both of itu kita ngajar ibu dan anak kayak gitu. Nah, Treza sendiri nih sebagai crafter lebih senang ngajar anak-anak apa orang dewasa? Duh, pilihan yang berat ya. Sebenarnya seneng kayak masih muda, masih kecil tuh semuanya sama-sama senang. Cuman kalau yang paling penuh challenge dan malah di situ aku mendapati banyak hal tuh ngajar anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu malah ngajarin aku. Karena kadang-kadang Anak kecil ngajarin Treza. aku ngajarin mereka, tapi mereka malah ngajarin aku. Jadi kayak waktu itu aku pernah ngajar jadi relawan. Itu suatu hal yang di sebuah pulau kecil. Aku datang dengan di sana kan tidak ada printer, jadi gimana aku ngakalin nge-crafting tapi dengan benda yang ada seadanya di sana, dari majalah yang dipunya, dari kardus Indomie yang mereka punya, dan dari hal-hal kecil lah kayak gunting-gunting segala macam seadanya. Di situ aku bikin kayak karena temanya anak pulau, aku bikin pulau kalian ya di bawah ini warnanya blue, ini segala biru dan segala macam sudah dijadiin. Aku udah ngasih contoh nih, kalau misalkan kita sama orang dewasa, ini contohnya ya ikan di sini, pohon di sini, ini letaknya di sini, mereka akan exact bikin seperti itu. Nah, ketika dibikin anak pulau itu, tiba-tiba dia bikin pop up bundar. Aku nunjukinnya kotak, jadi kayak nanti kita akan bikin, itu kan bentuknya aku bikinnya selalu square. Nah, dia bikin tiba-tiba bundar. Katanya kenapa? Ini kayak ini loh, Kak, kerang dibuka, kan pop up. Aku kayak langsung, wow, mereka malah pikirannya tuh jauh dari ekspektasi, sedangkan selama ini kadang-kadang itu yang bikin aku nyadarin hal kayak aku selama ini bikin karya tuh ngikutin apa kata klien. Itu kadang-kadang dengan mereka aku malah justru mereka klien aku klien mereka karena mereka buat suka-suka hati. Tapi aku jadi belajar kadang-kadang kita hidup itu memang tidak harus berpola. Kadang kita juga perlu membuat improvisasi dan hasilnya kadang luar biasa. Nah, itu yang kadang membedakan antara aku sama orang dewasa sama anak-anak. Kalau sama orang dewasa, eksak akan ikat seperti apa yang aku bikin. Tapi kalau anak kecil, kadang-kadang aku udah bikin kotak, jadinya beyond gitu. Terus kadang-kadang mereka kasih ngomong alasannya kenapa, ya reasonable. Jadi kayak ngerasa, oke, aku belajar dari kamu dan kamu tidak belajar dari aku, tapi aku yang belajar dari kamu banyak hal. Berarti anak tuh banyak banget imajinasi. Iya, betul. Gitu. Jadi lucu sendiri. Jadi lucu sendiri ya. Dan itu kamu berarti mendapatkan happiness untuk dari mengajar anak-anak. Iya, betul. Kan? Gitu loh. Gak hanya sekedar uang passion, tapi di situ aku ada kebahagiaan gitu, kayak wah, komunikasi, balik ke komunikasi. Kadang komunikasi itu kan harus 2 arah. Nah, ngajar sama anak-anak itu aku dapat 2 arah gitu. Oke. Berarti nggak cuma komunikasi 1 arah, tapi melainkan dapat komunikasi 2 arah. Betul. Baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Cuman kalau anak-anak memang mempunyai imajinasi yang tinggi ya. Jadi kadang imajinasinya anak-anak tuh nggak sampai juga ke kita ya. Jadi kitanya juga harus jadi mikir panjang gitu kan. Nah, ada nggak sih pernah cerita lah di balik si pop up ini yang kamu jalani sampai saat ini gitu? Awalnya ini aku kan berdua sama teman aku, ada temanku namanya Dara. Sampai sekarang juga masih, cuman dia dengan kesibukannya sendiri. Jadi aku terus-terusan crafting, jadi kita tapi tetap join. Nah, di sini dulu munculnya ada kisah adalah kadang-kadang ketika kita udah nyerah nih, kayak aku bilang udahlah ini nggak akan ngasilin apa-apa, aku nggak bisa buat apa-apa. Sering banget, padahal kalau dipikir-pikir ini adalah sesuatu yang aku cintai gitu. Tapi passion kamu. Passion, tiba-tiba datang.
ada aja hal gitu, oh nggak bisa, lama-lama udah aku mau nyerah. Tapi lucunya ya Kak Gi, hal-hal yang kayak gini, ketika kita nyerah, justru makin banyak orderan Kak Gi. Itu kayak aku kadang mikir, ini gimana ya gitu. Kadang-kadang pernah nggak ngerasa kayak giliran aku udah nyerah, kamu malah ngasih gitu. Nah aku dapetin hal itu tidak dalam bentuk kekasih teman atau apa, tapi dari crafting ini. Jadi kayak ketika aku udah mulai nyerah, udah capek, aku nggak mau lagi bikin, udah kayak gini, kayak takutnya udahlah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi giliran aku semakin nyerah, dia malah tiba-tiba ada orderan ini, ada orang minta bikin ini, kayak ternyata aku belajar untuk tidak menyerah di sini. Karena totalnya aku ini udah dari 2012-13 itu sampai 2020 lama juga ya gitu. Tapi memang ini passion yang membuat kamu mendapatkan love-nya di sini gitu ya. Betul. Dan kamu mendapatkan peace and love dari si crafter ini ya. Dan kamu menjadi crafter ya gitu ya. Enak itu gunting-gunting. Itu sebenarnya melatih kesabaran juga ya, Tres ya. Nih berapa tangan bolong-bolong kan dari ngatet, tiba-tiba kuku potong gitu ya. Sering apa saya gitu. Oke. Ada satu pertanyaan. Nah, kita mau ngulik Treza nih. Treza tuh kerjanya cuman crafter aja atau kerja profesional juga sebenarnya? Nah, ini dia. Kalau ngomongin kayak gini, orang pasti bakal bilang harus memilih salah satu, tapi ternyata aku nggak bisa memilih. Aku juga seorang aku nggak mau dipilih sih. Aku jangan jadi pilihan, jangan ya. Nah kebetulan aku memang bekerja juga, jadi seorang karyawan swasta aja di sebuah perusahaan menjadi desainer grafisnya. Cuman ya ada waktu senggang, aku tetap masukin si crafting ini. Oke, tapi crafting ini juga membuat selain passion kamu menambah penghasilan juga dong dan membuka lapangan kerja, karena dengan adanya aku kayak gini kan pas lagi apalagi kalau orderan banyak, jadi kayak misalkan aku ada tim kan, nah setiap mereka tuh kadang juga seperti nunggu ada orderan lagi nggak, jadi ada kerjaan lagi yang continue, jadi rezeki itu nggak hanya di aku tapi itu juga bergabung ke orang. Dan itu yang bikin aku terus motivasi kenapa terus ada si kartu ini, karena kalau aku terus jalan, berarti ada orang lain yang juga ikut mendapatkan rezekinya. Nah, berarti Treza ini membuat satu ekosistem. Bukan hanya Treza yang karena passionnya mendapatkan happiness and love, tapi love and happiness menambah penghasilan orang lain juga dari job-job yang Treza dapatkan kan, dan itu menimbulkan satu ekosistem yang sangat baik. Betul. Gitu. Tres, di pandemi sekarang ini, berasa banget nggak sih sebagai crafter kita kerja di industri kreatif tentunya ya gitu, yang Treza rasakan tuh apa sih gitu? Ya kita tahu lah banyak yang collapse lah, banyak yang kehilangan pekerjaan dan pokoknya masih banyak lagi lah ya. Tapi dari pekerjaan Treza sendiri gitu loh, masih ada nggak sih maksudnya project gitu kayak atau misalnya ngajar sampai dengan saat ini gitu, atau ada project lain jadinya gitu? Nah justru gitu ya Kak Igi ya, kalau dibilang bersyukur atau nggak bersyukur, kita harus mensyukur segala keadaan, kan? Karena kalau nggak rezeki datang kan dari mindset kita juga. Ketika kita bilang pasti akan datang. Itu yang aku kerjain selama di pandemi. Walaupun pas awal-awal kayak, aduh, workshop semua ketutup karena nggak boleh ada offline acara gitu kan ya. Akhirnya tiba-tiba aja balik lagi kayak aku bilang, ketika aku udah pengen nyerah kayak gitu, tiba-tiba ada orderan kayak. Sekarang makin banyak launching acara kan ngirim packaging. Nah, that's why tadi aku bikin ada pop-up ini, aku jadiin packaging juga kan. Apa sih? Terus ada nama Instagramnya nggak sih? Buat yang khusus si box ini. Si box pesanan handmade ini? Ada. Kalau untuk yang pop-up kan si kartu. Cuman kalau untuk box sendiri aku punya namanya Bro Box. Itu bro box gitu. Kayak bro mau box bro gitu kan. Boleh bro, berapa bro gitu biar akrab gitu. Yang ini banyak. Cuma kalau sis box tuh kayak beli baju kan. Tapi kalau misalnya bro kayak bro box bro, oke bro gitu. Oke, jadi yang mau tahu karyanya Treza itu ada di Bro Box. Nah, bisa cek di Instagramnya. Karya seninya Treza, dan maksudnya pernah kliennya siapa-siapa aja gitu ya. Nah, yang terakhir nih Trez, lebih enak jadi crafter atau jadi karyawan?
pilihan yang berat. Kalau boleh aku ingin jadi kupu-kupu aja. Gitu. Terbang ya Terbang kan? terus. Sebenarnya lebih enak adalah jadi karyawan yang mempunyai keahlian menjadi crafter. Yang seperti aku jadi jalani bos sekarang. gitu dong. Iya. Oke. Karena ketika jadi karyawan kita kan punya tanggung jawab tersendiri. Yang nggak tahu sih karena mau dibilang ada hal apa, masing-masing kan punya purpose yang berbeda. Iya. Kayak aku pengen kenapa tetap menjadi karyawan, tentu jadi ada alasannya. Iya. Tapi kadang-kadang kan nggak semua harus kita pilih kan, karena kita nggak mau jadi pilihan kan. Jadi kita harus ngambil keduanya dan aku nggak bisa milih sih enakan jadi mana. Kalau lebih enakan jadi mana ya aku nggak pengen jadi semua aja, aku mau duduk-duduk aja gitu, enggak. Tapi itu sebuah pilihan, jalan hidup aku yang pengen pilih dua-duanya. Kalau dibilang enakan mana, milih jadi mana, aku ingin memiliki semuanya secara berbarengan. Gitu. Oke, ya karena memang dua-duanya masih satu lini juga gitu. Kebetulan karena Reza kan backgroundnya adalah desain, pop up juga bagian dari kreatif industri gitu. Nah jadi bagi kalian creativity people sebenarnya kerjaan crafter nih boleh dirangkum menghasilkan gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian mau bekerja juga di dunia profesional, ya selagi memang bagi waktunya bisa ya, Tres ya, itu ya sebenarnya dua-duanya bisa dikerjain. Betul. Dan kamu bisa dapat happiness dari situ. Terus dari profesional kamu mungkin bisa dapat fix salary ya kan gitu. Terus daripada buang waktu yang gak guna, ya udah kamu di crafting karena memang Treza ini passionnya ada di crafting gitu. Walaupun kadang buat yang lain juga kan bukannya suatu hal tuh harus fokus. Ya memang kadang memang kita harus fokus dalam satu hal. Betul. Cuman ya balik lagi tadi tujuan kalian apa gitu. Kalau emang kalian tujuannya adalah menjadi seniman sejati segala macam, aku sarankan pilihlah salah satu. Kalau misalkan tapi kamu berpikir aku ada yang aku diraih segala macam, pilihlah dua-duanya. Selagi kamu mampu bisa balance waktu, tidak merugikan siapapun. Apalagi intinya sih apalagi seni kayak gini, apapun yang kamu pilih, ya pilih aja, enjoy aja. Yang penting enjoy. Mau kata orang kamu kenapa nggak milih salah satu, kenapa nggak milih semua, yang penting enjoy. Kan jalanin kamu, nggak ngerugiin orang lain intinya. Gitu. Bener banget nih. Jadi kok jadi deep conversation gitu ya? Jadi nggak enak nih. Kita jadi bahas pop up, jadi bahas motivasi kan. Tapi berarti dari pop up itu kan bisa jadi termotivasi dong. Kalau bisa dua-duanya jalan, kenapa enggak gitu? Dan kita nggak buang-buang waktu dan maksudnya nggak di pandemi ini ya memang jadinya kita banyak waktu untuk berpikir dan melakukan macam-macam dan melakukan tentunya yang hal positif gitu. Satu sih yang harus kalian ingat juga gitu Kak Gia, jangan pernah buang waktu deh. Kayak kenapa aku suka crafting adalah itu kan aku ngisi waktu luang aku yang kosong. Selagi kita masih hidup, selama ada waktu, kerjain waktu sebaik-baiknya 24 jam ya kamu lakuin bermakna. Gitu aja. Jangan nyampe ketika ditanya 24 jam kamu ngapain aja? Aku Netflix, nggak boleh gitu ya. Aku nonton TV aja, aku nonton aja, aku tidur. Tapi enggak, gunakan 24 jam sebaik mungkin. Nggak harus ngapa-ngapain, kamu hal di depan mata, daur ulang lah apa, lakuin apapun juga. Yang selama bikin happy dan nggak buang-buang waktu, dan yakin kalau yang kamu bikin ini bisa jadi sesuatu hal kayak gitu. Kayak Kak Gini bikin segala macam kan, aku terinspirasi loh. Kalau aku emang keribetan nggak mau bisa diam. Oke, Tres. Ini aku lihat kan di sini ada kamera nih. Nah, jadi selama masa pandemi, kreativitas memang kita stop workshop tentunya gitu ya. Nah, ini kenapa sih kok sekarang kamu kayak punya experience baru nih? Ini kenapa ada apa nih Insta kamera? Jadi maksudnya ini bisa langsung nggak boleh disebut. Oh ini apa sih kamera apa gitu? ini jadi gimana nih Tres? Maksudnya kan kita sekarang mau kasih tahu nih ke creativity people. Treza mau ngajarin aku bagaimana bikin apa nih? Oh sekarang aku lagi bikin karena nih masa pandemi kan, ini jadi kartunya ini buat kirim-kiriman surat kayak. Jadi unik, jadi bikin surat. Jadi ini kayak kan kita kemarin hampers tuh banyak banget selama Lebaran kemarin tuh pengganti silaturahmi itu kan dengan ngirim-ngirim box. Nah kadang-kadang aku menyediakan jasa, aku yang bikinin kartu ucapannya customnya. Jadi di hampersnya mereka aku sisipin si pop up card ini, dan biar lebih in touch. Kadang-kadang aku gunakan aku pakai ada instant paper, instant foto, langsung ada bentuk kertasnya, jadi kayak sejenis
paper instan lah pokoknya intinya kayak gitu. Aku sisipin di dalam kertasnya itu. Jadi orang ketika nerima ada ucapan terus ada foto mereka. Jadi kayak langsung nih. langsung jadi nih fotonya. Jadi kamu kalau misalkan order secara online kemarin, kamu tinggal bilang aku mau fotonya ini. Nanti aku printin di dalam paper itu, nanti aku taruh di dalam craftingnya. Jadi ketika orang terima ada foto misalkan keluarga Kagi gitu, terus ada selamat Lebaran Treza, tapi tengahnya foto kamu. Jadi custom ucapan Lebaran. Dan itu experience juga iya, kayak tiba-tiba ada foto. Iya, gitu ada foto aku sih, keluarga aku, dan jarang banget sekarang orang tuh nyetak foto Kak. Jadi ketika dikasih gift itu mereka kayak deket lagi kayak thank you ya, ini sesuatu yang in touch banget gitu. Dan special time ya. Jadi kayak cuman tadinya orang cuma hantarannya dikasih kue, cuma dikasih rendang, misalnya atau dikasih kue kering, tapi begitu pas dibuka kartunya ada tulisan terus ada foto, kayak itu lebih priceless jadinya. Thank you Creativity People sudah mendengarkan podcast ini.